bonus dalam waktu singkat. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sekarang mungkin bonusnya hanya puluhan dolar atau mungkin nombok ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian wajib untuk mengikuti training for trainer di bulan ini. Di bulan ini cuma tersisa 3 slot aja Bapak Ibu. Jadi bila Bapak Ibu sekalian memang benar-benar berminat dan pengen tahu bagaimana training for trainer ini, saya rekomendasikan dapat menghubungi nomor pendaftarannya di Mbak Mutia di 0858 8876 8568. Bagi Bapak Ibu yang benar-benar serius dan ingin mengejar impiannya, cepat Bapak Ibu daftar karena cuma tinggal sisa 3 slot aja di bulan ini. Kemudian Bapak Ibu, di hari Minggu kita akan ada NBO online. Itu di jam 1 siang. Saya sangat merekomendasikan bagi Bapak Ibu juga yang baru join di bisnis ini, Bapak Ibu dapat masuk ke NBO dan di sini akan Bapak Ibu mendapatkan banyak sekali ilmu. Kemudian di tanggal 30 Juli di hari Rabu, kita akan ada back office training. Dan yang terakhir akan ada special case nih dari trainer dari Bapak Hari Utomo, yaitu Principle of Elite System kita, yaitu support system kita. Bapak Ibu sekalian di sana bisa belajar banyak. Saya pun sampai saat ini masih belajar banyak sekali dari beliau. Beliau mempunyai pengalaman yang sudah puluhan tahun di industri network marketing juga. Seperti itu. Dia nggak bisa datang, Mas. Nah, ini saya lihat sudah lumayan, sudah 36 orang. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah nggak sabar nih untuk mendengarkan materi kita pada malam hari ini. Ibu Vice, wah sama nih, saya juga orang Batam. Ya Ibu Vice. Mungkin Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini udah nggak sabar lagi ya? Gimana? Masih mau menunggu atau udah nggak sabar nih Bapak Ibu? Pengen mengetahui nih atau pengen konsultasi langsung dengan Bapak Dr. Subi? Mungkin waktu dan tempat agar tidak terlalu malam, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Subi. Beliau merupakan CEO dari Pref Indonesia dan beliau mempunyai pengalaman lebih dari puluhan tahun juga Bapak Ibu dalam industri network marketing. Silakan Bapak Dok. Sini, Mas. Oke, thank you Pak Edi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali di acara konsultasi dokter pada malam hari ini sambil kita berbincang santai ya Bapak Ibu, bincang sehat. Nah, malam hari ini saya memiliki sebuah topik yang saya pikir cukup menarik untuk kita angkat bersama, ya. Sambil saya siapkan slide presentasi saya. Sudah direkam juga ya Pak Edi ya? Halo Pak Edi. Ya Pak. Sudah direkam ya? Ya. Recording in progress. Oke, jadi malam hari ini topik kita mengenai kenapa kita penting mengkonsumsi spirulina dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Nah, ngomong-ngomong, kalau saya bicara mengenai spirulina, apakah ada yang tahu nih? Ya, saya mau buka kuis dulu nih Bapak Ibu. Kira-kira produk kita yang mana nih yang mengandung spirulina? Ada yang tahu Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat. Kira-kira ada yang tahu nggak? Produk kita yang mengandung spirulina yang mana? Ya, ini kuisnya nanti ada hadiahnya loh Bapak Ibu. Kalau ada yang tahu. Siapa nih kira-kira yang jawab nih? Tahu, Bu Vice jawabnya cuma tahu gitu. Produk kita nggak ada yang namanya tahu, Bu. Apa coba nama produknya? Ada yang tahu Bapak Ibu? Waduh, sayang sekali nih kalau nggak ada yang tahu ya. Kloropi, kloropi itu apa ya? Produk kita nggak ada yang namanya kloropi loh. Oke, dijawab lagi sama Bu Vice. Prive Peppermint Flavor. Oke, 100 ya. Jadi gini, Bapak Ibu, kita kita lihat. Sebenarnya spirulina itu apa sih, gitu loh, ya. Sebenarnya saya pribadi sudah mengenal satu jenis suplemen ini sudah sekitar 20 tahun, Bapak Ibu. Ini salah satu yang merupakan suplemen favorit ya. Nah,
Spirulina sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Jadi spirulina ini awalnya digunakan oleh suku Aztec di Meksiko, Bapak Ibu. Ya, udah ribuan tahun yang lalu spirulina ini dipakai. Nah, spirulina ini sebenarnya apa sih? Spirulina ini sebenarnya adalah ganggang yang berwarna hijau kebiruan yang hidup di antara air laut dan air tawar. Jadi di area sekitar rawa-rawa, Bapak Ibu. Ya. Nah, setelah dipanen, diproses dalam berbagai bentuk ya. Biasanya ada yang bentuknya tablet, ada yang bentuknya bubuk ataupun minuman. Nah, kita punya kan berupa minuman ya Bapak Ibu, berupa serbuk dicampurkan ke dalam air. Nah, spirulina ini disebut sebagai superfood ya, makanan super Bapak Ibu. Ya, karena memiliki nutrisi yang sangat lengkap, vitamin, mineral dan protein yang cukup tinggi. Jadi ini bisa digunakan sebagai pengganti makanan kita sehari-hari sebenarnya. Ya. Nah, spirulina ini fungsinya sangat banyak. Nanti kita akan bahas satu persatu apa saja fungsi dari spirulina. Nah, jadi spirulina ini Bapak Ibu, ini yang perlu Anda ketahui ya. Bubuk berwarna hijau, biru kehijauan yang terbuat dari alga. Alga itu ganggang ya Bapak Ibu ya. Masukin. Ganggang kering yang dapat dimakan ya. Mungkin kalau memakan alga atau ganggang terdengar kurang menarik, suplemen ini sudah dipuji ya manfaat kesehatannya selama ribuan tahun. Ya, menariknya Bapak Ibu yang saya garis bawahi, bahkan NASA ya mengakui bahwa spirulina ini ya sebagai superfood Bapak Ibu. Dan NASA memberikan suplemen ini kepada para astronotnya di luar angkasa. Jadi kita mengenal bahwa spirulina adalah makanan untuk para astronot, Bapak Ibu. Ya, nah sekarang pertanyaannya kenapa kok NASA bahkan memberikan pengakuan yang sangat tinggi terhadap suplemen atau herbal ya kita sebutnya atau tanaman spirulina ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, spirulina ini manfaatnya sangat banyak sekali ya karena kandungan beragam nutrisi dan zat yang ada di dalamnya sehingga memiliki fungsi satu Bapak Ibu. Spirulina ini memperkuat sistem kekebalan tubuh ya. Jadi spirulina ini memiliki antioksidan ya. Beberapa jenis antioksidan ya serta mineral dan vitamin seperti magnesium, zinc, zat besi, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin E. Jadi sangat bagus sekali untuk menjaga kekebalan tubuh Bapak Ibu. Supaya Anda nggak gampang sakit, Anda nggak gampang kena flu gitu ya. Batuk, pilek ya, common cold ya. Oke, yang kedua, spirulina ini berfungsi menjaga kesehatan jantung. Dari mana? Karena ya diketahui bahwa fungsi dari spirulina itu menurunkan kadar trigliserid Bapak Ibu ya, TG ya, dan juga LDL. Nah, kolesterol jahat. Menariknya, spirulina juga meningkatkan HDL di dalam tubuh ya. Jadi biasanya ya kalau kita ingin menurunkan LDL ya, kita harus merubah pola makan ya kan. Untuk menaikkan HDL mungkin kita harus konsumsi seperti buah alpukat ya. Ini simple Bapak Ibu, tinggal Anda konsumsi spirulina ya, kolesterol jahatnya turun dan kolesterol baiknya akan meningkat dengan sendirinya. Ya, jadi spirulina ini sangat bagus untuk menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko terjadinya penyakit kardiovaskuler. Ya, itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga, meredakan alergi Bapak Ibu. Nah, jadi spirulina ini ya berdasarkan penelitian ternyata mengandung yang namanya zat antihistamin di mana dia berfungsi untuk mengurangi atau meredakan gejala alergi seperti kulit gatal, bentol, bersin, hidung gatal serta hidung tersumbat Bapak Ibu. Ya, cuman memang pada beberapa orang bisa terjadi alergi. Ya, jadi kalau Anda menggunakan dalam dosis yang rendah ya timbul gejala alergi, gatal atau apapun, ya Anda bisa hentikan terlebih dahulu. Ya, karena mungkin ada beberapa orang yang kurang cocok dengan ganggang ya, ganggang laut. Nah, tetapi sangat jarang sekali Bapak Ibu. Ya, justru kebanyakan spirulina ini membantu untuk proses alergi. Oke, karena kandungan antioksidannya yang sangat tinggi tadi Bapak Ibu, ya, sehingga spirulina ini efektif untuk mengurangi risiko terjadinya cancer ya.
Kemudian juga mencegah kerusakan sel akibat terlalu banyak radikal bebas di dalam tubuh ya. Kita tentu tahu ya kalau Anda suka makan makanan yang dibakar, yang teroksidasi gitu ya. Nah, itu risiko radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita itu sangat tinggi sekali ya. Jadi misalkan Anda makan sate, ayam bakar ya, yang hitam-hitamnya itu kandungan radikal bebasnya sangat tinggi sekali. Jadi sebaiknya dipinggirin Bapak Ibu ya. Oke. Yang kelima, nah kita lihat menurunkan tekanan darah tinggi ya atau hipertensi ya. Kita lihat ya spirulina ini Bapak Ibu ya bisa mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang serius seperti penyakit jantung, stroke maupun penyakit ginjal kronis. Kenapa? Karena spirulina ini bisa meningkatkan produksi nitrit oksida yang membuat pembuluh darah melebar atau vasodilatasi ya dan menjadi lebih rileks sehingga tekanan darah pun menjadi lebih stabil Bapak Ibu. Nah, kemudian spirulina juga mengandung yang namanya kalium yang berperan penting untuk menurunkan dan menjaga tekanan darah supaya tetap stabil. Ya, kalium sendiri juga diketahui berfungsi untuk mencegah terjadinya kram, Bapak Ibu. Ya, baik itu kram otot besar ataupun otot-otot kecil ya. Kadang mungkin pada beberapa orang kalau kekurangan kalium itu di area sekitar mata mengalami kram kecil ya, Bapak Ibu. Kalau orang Jawa ngomongnya kedutan, Bapak Ibu kalau pernah dengar. Nah, itu sebenarnya salah satu gejala dari kekurangan kalium ya. Dan ini sangat bagus sekali kalau Anda mengkonsumsi spirulina. Kemudian, nah, karena spirulina ini serat ya, ganggang itu kan serat ya Bapak Ibu, sayuran ya sebenarnya. Dia sangat bagus untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Ya, kita tentu tahu ya yang namanya serat itu bagus sekali untuk saluran cerna. Bahkan, nah nilai plusnya adalah spirulina memiliki efek probiotik Bapak Ibu yang mendukung kinerja dan bakteri baik yang ada di dalam usus atau di dalam saluran cerna. Ya. Jadi sangat banyak sekali sebenarnya fungsi dari spirulina ya. Selain itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang ketujuh, spirulina berfungsi untuk menjaga kesehatan kulit. Ya. Berkat kandungan antioksidan di dalamnya sehingga mencegah terjadinya penuaan dini pada kulit Bapak Ibu. Kemudian, nah, spirulina juga dapat merangsang produksi kolagen ya supaya kulit tampak lebih kencang untuk mengurangi terjadinya kerutan-kerutan atau kulit yang kendor. Ini kan dibutuhkan kolagen ya Bapak Ibu. Jadi Anda mengkonsumsi spirulina itu sebenarnya sudah sangat komplit, sudah sangat lengkap manfaatnya. Ya. Nah, selain beragam manfaat di atas, sebenarnya spirulina ini juga memiliki banyak manfaat yang lain. Misalkan menjaga kadar gula darah supaya tetap stabil, ya, mencegah anemia atau kekurangan darah, ya, meningkatkan energi dan stamina serta menjaga berat badan supaya tetap ideal. Ya. Jadi Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal ya bahwa spirulina memiliki fungsi yang sangat banyak terhadap tubuh kita ya. Nah, Prive ya memiliki satu produk yang mengandung spirulina Bapak Ibu dan ini produknya ya. Kita lihat. Nah, jadi Prive Peppermint Flavor ya, ini mengandung spirulina Bapak Ibu. Anda cukup konsumsi satu saset per hari ya, itu sudah cukup untuk kebutuhan selama satu hari penuh Bapak Ibu. Ya, jadi ada penelitian yang menyebutkan bahwa 1 kilogram spirulina yang Anda konsumsi sama seperti Anda mengkonsumsi buah, serat, dan sayuran sebanyak 1.000 kilogram. Ya, jadi kita punya spirulina ini sudah berupa ekstrak Bapak Ibu. Jadi yang Anda ambil itu sebenarnya saripatinya ya atau intinya Bapak Ibu karena ini sudah ekstrak. Jadi Anda konsumsi apa namanya satu saset ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk kebutuhan selama sehari penuh Bapak Ibu. Dan sifatnya ini adalah mengenyangkan. Ya, jadi saya lihat selama ini banyak ya yang belum memanfaatkan kegunaan dari spirulina ini. Ya, jadi saran dari kami Bapak Ibu mulai sekarang gunakan spirulina ini ya sebagai
suplemen atau sebagai makanan tambahan yang bisa Anda konsumsi sehari-hari, Bapak Ibu. Apalagi kita lagi punya promo ya, silahkan nanti Anda tanya ke eh, tim leader Anda ya, promonya sangat menarik sekali ya. Kalau saya nggak salah, beli 4 gratis 3 Bapak Ibu. Ya, ini promonya sangat-sangat menarik gitu loh ya. Nah, saatnya Anda manfaatkan betul promo ini Bapak Ibu. Oke. Nah, materi tentang spirulina eh, malam hari ini cukup sekian ya. Saya cukup pendek Bapak Ibu, nggak perlu terlalu banyak. Saya akan kembalikan ke Pak Edi ya. Eh, Mungkin bagi Anda yang memiliki pertanyaan bisa melalui konsultasi dokter berikut ini. Tapi sebelum saya kembalikan ke Pak Edi, ini ada pertanyaan, apakah pengganti makan buat diet bisa dokter? Bisa sekali Pak. Ya, Pak atau Bu nih, Pak ya, Pak Roni ya, sangat bisa sekali. Ya, sehari ini boleh konsumsi 2 sampai 3 sebenarnya. Nah, ini juga ada harga, nanti mungkin bisa diinformasikan oleh Pak Edi ya. Saya kembalikan dulu ke Pak Edi. Silakan Pak Edi. Wih, terima kasih Pak Subi, materinya luar biasa sekali. Kebanyakan nih dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya hobi ini, makan gorengan atau makanan berminyak, kemudian makan makanan bakar, itu sangat bagus sekali Bapak Ibu untuk mengkonsumsi spirulina. Seperti tadi Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu sekalian yang memang berminat nih untuk mencoba atau mengkonsumsi spirulina pada bulan ini, kita mempunyai promo Bapak Ibu sekalian, yaitu beli 4 spirulina akan mendapatkan gratis 3 Bapak Ibu sekalian, hanya senilai 1.800.000 seperti itu. Nah, bila Bapak Ibu sekalian berminat nih, manfaatkan promo ini karena promo ini hanya berlaku hingga tanggal 31 Juli. Nah, mungkin nih ada ini Pak Subi, ada beberapa yang tanya-tanya atau Pak Subi mau jawab? Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Sambil nanti Bapak Ibu yang bertanya boleh angkat tangan ya, boleh menanyakan. Eh, Apa beda spirulina dengan sunflorella? Oh, beda sekali ya. Kalau sunflorella itu adalah ganggang ya, ganggang hijau air tawar dari apa namanya? Dari ganggang yang namanya Chlorella pyrenoidosa ya. Nah, eh, komposisi yang ada di dalam sunflorella ini tidak selengkap yang ada di spirulina. Itulah kenapa justru NASA ya memilih spirulina ini sebagai superfood dibandingkan sunflorella ya. Dan NASA menggunakan spirulina ini sebagai makanan, sebenarnya makanan wajib untuk astronot di luar angkasa, Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian itu mungkin ada pertanyaan ya Pak Edi ya. Itu isi berapa saset gitu ya? Tolong saya dibantu. Eh, Ini maksudnya apa ya? Dokter fungsi ginjal tinggal 12%. Ini maksud pertanyaannya apa ya? Nah, kemudian apa ada dampak buat asam urat? Dampak secara negatif tidak ada, Bu. Ya, cuman memang bukan indikasi yang pas kalau orang menderita asam urat dan berharap ini bisa menyembuhkan, bukan. Ya, karena fungsinya lebih ke arah serat ya. Kemudian apakah bisa untuk glaukoma? Spirulina ini tidak dikhususkan untuk kesehatan mata. Jadi kurang pas kalau spirulina ini untuk glaukoma ya. Berapa lama produksi kolagen dapat bertahan setelah konsumsi kok chlorella ya? Ini bukan chlorella, ini spirulina, Bu. Ya. Dan apakah kandungan di dalam dapat mendorong terjadi dan apakah sebentar. Apa kandungan di dalam produk? Ya spirulinanya itu ya yang mendorong terjadinya produksi kolagen.
Apakah spirulina menyembuhkan gagal ginjal? Spirulina tidak dikhususkan untuk menyembuhkan gagal ginjal, ya, karena ini lebih ke arah serat ya saya katakan. Kalau untuk penyakit kanker otot bisa pakai treatment apa? Apa bisa dibantu dengan konsumsi spirulina? Bisa ya. Karena spirulina ini mengandung antioksidan yang cukup tinggi sebenarnya. Jadi dia memang bagus untuk cancer, Bapak Ibu. Ya, Apa ini Reva ya? penderita stroke bagaimana bagusnya konsumsi? Oh, bisa dibantu juga dengan spirulina ini. Seperti yang saya katakan tadi ya, manfaatnya untuk masalah kardiovaskuler itu sangat banyak ya. Di antaranya bisa membantu menurunkan HDL dan menurunkan LDL, sorry ya, dan menaikkan HDL. Tidak membuat asam urat kita tambah jika konsumsi spirulina. Tidak, Bu, ya, ini cukup aman. Dok, bisa menghilangkan alergi atau masalah kulit? Bisa, ya. Tadi sudah disebutkan ya, karena spirulina ini mengandung antihistamin, ya, sehingga bisa membantu masalah kulit. Apakah ada reologi dari produknya atau studi? Sangat banyak sekali, ya, Bu. Ibu tinggal klik di Google tentang spirulina, Bu. Itu penelitian jurnal klinisnya, jurnal medisnya ada sangat komplit sekali. Sangat banyak sekali. Spirulina ini sebuah tanaman yang memang sudah digunakan selama ribuan tahun, ya. Jadi penelitiannya sangat banyak sekali tentang spirulina ya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang juga produk andalannya justru spirulina ini. Ya, tapi menariknya kita punya satu produk yang komposisinya ya yang memang pas ya digunakan untuk mengatasi kebutuhan atau sebagai pengganti makanan kita sehari-hari ya. Bisa dicoba ya. Komposisinya ada apa saja nanti kalau Ibu ada di grup, karena ini ada beberapa komposisi saya memang nggak bahas. Sebenarnya kemarin sudah ada training tentang produk ini secara khusus ya tentang Prive Peppermint Flavor. Jadi ada inulin, ada spirulina ya. Itu nanti sudah ada sendiri. Ibu juga bisa dapatkan rekamannya nanti di YouTube ya. Kita ada training produk khusus tentang peppermint ini ya. Kalau mau tahu komposisinya apa saja, karena memang malam hari ini saya tidak membahas apa saja komposisinya, tapi saya bahas satu zat yang namanya spirulina yang ada di dalam peppermint flavor ini, karena begitu banyaknya fungsi dari spirulina. Ya, oke. Biasa minum cetirizine, bisa nggak diganti dengan spirulina? Tergantung kasus ya Bu ya. Ini kasusnya apa dulu saya bilang. Ya, kalau memang biasa alergi bisa dicoba dengan spirulina ini. Ya, konsumsinya atau sebelum atau sesudah makan satu hari berapa kali? Karena ini serat, jadi saran kami sebaiknya sebelum makan. Ya, dan ini mudah sekali ya, karena tinggal dilarutkan dalam segelas air. Ya, habis itu diaduk, kemudian tinggal diminum dan rasanya tidak ini Bapak Ibu tidak amis ya. Ya walaupun ada sedikit-sedikit lah bau ganggang, tapi tidak seamis Sun-Chlorella ya. Oke, ada lagi yang mungkin mau ditanyakan, bisa tulis di chat atau mau angkat tangan. Gatal karena diabetes bisa biasa. Oh, bisa. Ya, karena kalau diakibatkan diabetes bisa, karena spirulina ini juga membantu menurunkan kadar gula darah. Biasa. Itu. Arai podo wae. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Taurin. Mungkin saya kembalikan ke Pak Edi, Pak. Mananya mah. Aku mau bingung. Kayak itu atau gitu. Halo Pak Edi. Mah. Iya Pak, ya. Oh, bisa untuk penyakit autoimun. Kalau dikatakan bisa atau tidak bisa, bisa saya katakan. Aman ya, cukup satu kali sehari sebenarnya.
Tetapi bukan berarti produk ini membantu menyembuhkan autoimun, tidak. Ya, kalau untuk pasien cuci darah, apakah bisa? Kalau untuk pasien cuci darah, sebaiknya dosisnya setengah saset saja kalau ingin konsumsi. Ya, jangan satu saset. Ya, karena orang yang sudah cuci darah itu kan juga dibatasi untuk asupan protein dan lain sebagainya. Ya, jadi saran kami cukup setengah saset kalau untuk kasus orang yang HD. Apalagi yang HD ya, yang sudah cuci darah. Untuk produk ini penyakit yang tidak diperbolehkan yaitu Bu, cuci darah ya, yang sudah HD ya, yang intinya ada masalah dengan ginjal. Ya, karena produk ini mengandung protein yang cukup tinggi ya. Mas ini mah. Oke ya, saya pikir saya sudah jawab semua pertanyaan. Saya kembalikan ke Pak Edi. Mungkin bisa dijelaskan ini ya Pak, harga dan jumlah ya. Ya, tadi ada yang tanya ya, spirulina klorofil ini satu boxnya itu isi 15 saset Bapak Ibu sekalian. Nah, bila memang Bapak Ibu berminat untuk memanfaatkan promo nih di bulan ini, kita ada promo beli 4 box itu gratis 3 box hanya dengan 1.800.000 Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan total 7 box ya Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan promo di bulan ini nih, karena di bulan depan kita belum tentu ada promo ini lagi. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan nih kalau memang Bapak Ibu sekalian memang suka konsumsi makan makanan yang berlemak, makanan yang bakar-bakar, kemudian sering berada di luar ruangan, Bapak Ibu sekalian, atau sering terkena asap kendaraan ya, karena radikal bebas itu bagus sekali juga Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat memanfaatkan promo kita di bulan ini, yaitu beli 4 box gratis 3 box Bapak Ibu. Seperti itu. Add-on $15 Pak Edi. Add-on Ya? $15. Betul, Ada add-on. ya add-onnya $15 ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bila memang berniat atau memang tertarik untuk mengkonsumsi rutin spirulina, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan promo ini dengan harga 1.800.000 plus add-on $15. Seperti itu. Mungkin masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Bila sudah tidak ada pertanyaan, jadi add-on 15 berarti begini Bapak Ibu sekalian. Dengan total harga 4 box itu senilai 1.800.000 ditambah berarti Bapak Ibu menambahkan add-on $15 itu senilai 225.000. Jadi totalnya Bapak Ibu sekalian yang perlu dibayarkan itu senilai 2.025.000. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan total 7 box spirulina. Itu promonya hanya di bulan ini. Dan di bulan depan kemungkinan akan ada promo baru dan kemungkinan bisa berkurang atau mungkin ada promo-promo lain. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa dimaksimalkan untuk promonya sampai akhir bulan ini saja untuk produk spirulina. Karena produk ini menurut saya sangat bagus sekali untuk Bapak Ibu sekalian. Betul. Jadi produk ini sangat bagus sekali bagi Bapak Ibu sekalian yang punya kolesterol tinggi, kemudian Bapak Ibu sekalian yang memang ingin mendetoks tubuhnya, itu sangat bagus sekali. Ibu Vice, ada pertanyaan? Pak Edi, Ya. kalau untuk orang gemuk bisa nggak ya? Orang gemuk? Orang gemuk, orang gemuk, orang tua udah gemuk, kan susah turun berat badannya. Nah, kalau minum ini satu hari berapa kali, berapa saset? Saya bantu jawab ya, Bu Ya, Vice ya. boleh. Ya, Ya, kalau memang sangat-sangat obes, over, itu sehari boleh 2 kali, Bu. Halo? berarti pagi sebelum makan, terus malam Ya, sebelum makan, minum. betul. Itu jaraknya 1 jam atau gimana, Pak? Lebih efektif. Setengah jam nggak apa-apa, nggak masalah.
Yang penting ini kan serat. Serat ini harus Iya. masuk duluan. Oh, gitu ya. Ya, dan ini sifatnya mengenyangkan kok, Bu. Jadi kalau Mengenyangkan sudah ya. konsumsi ini juga pasti yang apa namanya makanannya juga akan berkurang volumenya. Volumenya agak berkurang ya. Pasti berkurang ya. Karena kenyang, Bu, habis minum ini. Iya, coba nanti itu apa disosialisasi dulu sebab minum air putih aja gemuk, gimana mau makan. Jadi untuk menurunkan obesitas bisa ya Pak ya. Sangat bisa sekali, ya. Oke, makasih Pak. Ma, Ini ada pertanyaan ya, penderita stroke bagusnya terasen atau spirulina? Dikombinasikan jauh lebih bagus karena kalau terasen ini enzim, ya kalau spirulina ini lebih ke arah serat ya, berbeda fungsi tapi saling menunjang. Apakah setelah mengikuti? Oh ini saya jawab di luar dari forum ini ya. Untuk kasus diabetes dikonsumsi setelah atau sebelum? Tetap sebelum ya, sebaiknya sebelum makan. Tetap sebelum makan lebih bagus. Bisa menggantikan makanan bisa ya. Kalau memang setelah konsumsi kenyang, ini bisa menggantikan makanan. Karena dari segi nutrisi, ini Fani sudah aku selesai, cukup Ma. lengkap ya. Dari vitamin, mineral, protein, ada semua. Tinggal Ya, masalahnya kenyang atau enggak gitu. aku udah nih. Boleh nggak sekali dikonsumsi langsung 2 saset? Boleh juga, nggak jadi masalah sebenarnya. Ini mumpung 10 menit aja nggak apa-apa. Oke, begitu jawabannya. Mumpung dibuka, ntar aku masukin Saya lagi. kembalikan Kamu lagi ke ID. Ya, Pak, ini tadi mungkin Pak Rahmat saya bisa bantu. Apakah setelah mengikuti training for trainer dapat tugas untuk isi Zoom agar terlatih menjadi trainer prive unggul? Wah, ini mungkin Pak Subi yang bisa jawab ya. Karena sebenarnya kan untuk mengisi Zoom seperti ini itu biasanya trainer dari perusahaan. Mungkin Pak Subi mau bisa bantu jawab. Ya, mungkin kalau untuk TFT sendiri nanti penerapannya lebih ke arah eh, ini ya Pak, lebih ke arah bisnisnya ya, lebih ke arah peluang usahanya untuk jadi presenternya, bukan di acara seperti ini ya. Apakah untuk tulang bisa? Untuk tulang bisa, karena tadi juga mengandung beberapa vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tulang ya. Sebenarnya ada kandungan kalsiumnya juga, walaupun tidak terlalu tinggi. Ya, kalsium dan kalium. Ya. Kemudian apakah masih boleh minum obat dari dokter? Jadi Bapak Ibu ya, apapun penyakitnya ya saya katakan, kalau sudah mendapatkan pengobatan medis dokter, produk spirulina ini sebenarnya bukan pengganti obat. Ya, ini adalah nutrisi atau suplemen atau makanan tambahan ya yang dibutuhkan untuk mencukupi zat gizi di dalam tubuh kita. Jadi, boleh nggak minum obat? Sangat boleh sekali. Justru obat tidak boleh ditinggalkan, Bapak Ibu. Tetap harus dikonsumsi. Kalau memang sudah terbiasa mengkonsumsi, ya. pakai itu aja ya, pakaian. Mungkin itu saya kembalikan lagi ke Pak Edi. Siap, terima kasih Dok atas penjelasannya. Mungkin ini masih banyak sekali pertanyaan ya. Cuman nanti kalau memang kita jawab semua pada malam hari ini, mungkin pada malam hari ini nggak akan selesai. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti nanti. Kita akan sering mengadakan Bapak Ibu sekalian bincang sehat bersama Dr. Subi. Biasanya kita adakan di hari Kamis jam 7:30 malam. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencatat nih dari sekarang, mungkin mengingat-ingat Zoom di bulan depan konsultasi dokter di hari apa. Nanti kita akan sering menginfokan juga Bapak Ibu sekalian di grup Prive Indonesia 1 hingga 5. Bila Bapak Ibu sekalian belum berjoin di sana, Bapak Ibu sekalian bisa bertanya ke pengundang Bapak Ibu sekalian mungkin pada malam hari ini untuk mendapatkan informasi konsultasi dokter di next berikutnya. Nah, saya mengingatkan kembali nih Bapak Ibu sekalian, bila bagi Bapak Ibu sekalian yang menginginkan untuk membeli klorofil dari Prive, kita sedang ada promo Bapak Ibu sekalian, membeli 4 box itu free 3 box dengan add-on $15 atau senilai 225.000. Jadi total biaya yang perlu Bapak Ibu keluarkan adalah senilai 2.025.000. Jadi ini sangat menguntungkan sekali Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin rutin mengkonsumsi klorofil dari Prive yang
di mana manfaatnya ini tadi sudah dijelaskan luar biasa sekali oleh Pak Dr. Subi. Banyak sekali manfaat, apalagi bagi Bapak Ibu sekalian yang punya kolesterol yang tinggi. 10 menit ya? Ini kolesterol sangat jahat sekali Bapak Ibu. Bagi kesehatan tubuh kita, apalagi Bapak Ibu yang nggak cuman gara-gara makan untuk kolesterol, tapi stres atau kurang istirahat itu dapat memicu juga ini biasa kolesterol dalam tubuh kita. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang masih punya pertanyaan bisa di pending dulu, bisa nanti di next sesi Bapak Ibu sekalian bisa sampaikan. Nah, Zoom pada malam hari ini mungkin saya cukupkan sampai sekian. Bila Bapak Ibu sekalian ingin sekali atau berminat untuk membeli klorofil, manfaatkan promo dari kita hingga akhir bulan ini. Akhir kata saya Edi dan Bapak Dr. Subi mohon undur diri. Selamat malam dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, sampai jumpa Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Malam. Sama-sama. Asin tuh olahraga. Ini asin. Selamat malam. Terima kasih. Apa rasanya coba? Asin apa?